Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya nikmat kita masih bisa salat subuh berjamaah di dalam masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mempelajari sebuah pembahasan yang sangat berharga, pembahasan yang masih ada kaitan dengan at-tauhid, dengan al-aqidah al-islamiyah, yaitu tentang kiat meraih barokah, atau kalau istilah orang banyak ngalap berkah, ya. Ini dalam bahasa Arab namanya at-tabarruk. Ya, kalau mungkin kita pernah mendengar istilah at-tabarruk, itu artinya ngalap berkah atau bagaimana meraih keberkahan. Islam sebagai agama yang sempurna telah menjelaskan kepada kita segala-galanya. Di antaranya tentang at-tabarruk, ngalap berkah. Kemudian, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah, tentunya seorang muslim dan muslimah yang bijak, seperti yang sering kita sampaikan, dia hanya berpegang teguh dengan qala Allah wa qala ar-Rasul dalam segala aktivitas kehidupannya, terutama yang berkaitan dengan urusan agama ini. Rasul SAW bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal yang barang siapa berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku. Dalam meraih barokah, setiap muslim muslimah tidak ada jalan untuk meraih keberkahan kecuali dengan meniti, dengan berpegang teguh dengan qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah ini ada beberapa poin yang kita ringkas dari pembahasan para ulama. Yang pertama berkaitan dengan makna
at-tabarruk dan al-barokah. At-tabarruk seperti yang kita sampaikan tadi, secara bahasa artinya ngalap berkah, mencari keberkahan. Sedangkan apa itu al-barokah dalam segi bahasa? Al-barokah itu artinya an-nama wa ziyadah, berkembang dan bertambah. Ada pula yang mengatakan asal kata al-barokah as-subut wal istiqrar, kelanggengan atau continue. Kalau mau didefinisikan secara istilah syar'i, al-barokah artinya ziyadatul khairi wa sabatuhu. Kata para ulama secara ringkas, kalau al-barokah itu artinya tambahan kebaikan dan kontinunya kebaikan tersebut. Terus menerus adanya kebaikan. Itu artinya al-barokah. Ini kalau kita dengar istilah barokah, itu artinya al-barokah artinya bertambahnya kebaikan dan langgengnya kebaikan itu. Paham insyaallah ya? Kemudian kalau arti tabarruk berarti mencari tambahan kebaikan dan mencari kelanggengan kebaikan tersebut. Itu ringkas dari makna al-barokah dan at-tabarruk. Kan kita sering mendengar istilah barokah, bahkan jamu pun ada, toko juga barokah. Nah, itu kita harus paham maknanya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua yang harus kita pahami, bahwasanya al-barokah itu hanya dari Allah. Allah yang memberikan barokah kepada siapa yang Dia kehendaki. Di tangan Allah lah segala bentuk keberkahan. Ini yang paling harus kita pahami. Sebagaimana rezeki, kenikmatan itu hanya dari Allah, tidak dari yang lainnya. Sumber keberkahan dari Allah. Allah lah yang memberikan barokah kepada yang Dia kehendaki. Dalilnya surat Ali Imran ayat 26. Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Katakan wahai Nabi Muhammad, ya Allah malikal mulki, rajanya di raja. Engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki. Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair. Di tanganmu lah segala kebaikan. Ini intinya. Biyadikal khair. Di tangan dirimu lah ya Allah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ada ucapan yang hampir tiap hari kita ucapkan, di situ ada makna yang kita sampaikan di sini, bahwasanya keberkahan itu hanya dari Allah. Ada yang bisa jawab enggak? Hitung-hitung biar nggak ngantuk lah. Nah, apa kata-kata yang hampir insya Allah tiap hari kita ucapkan atau kita mendengarkannya?
Di situ ada pembahasan yang kita sekarang bicarakan ini. Kata-kata apa itu? Anam asantum barakallahu fiik. Ucapan assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah, wabarakatuhu, dan keberkahan dari Allah. Barakatuhu. Ini yang kita ucapkan hampir tiap hari atau kita dengar tiap hari. Itu ada akidah bahwasanya keselamatan hanya dari Allah, rahmat hanya dari Allah, keberkahan hanya dari Allah. Ya, ini yang wajib untuk kita tanamkan. Dan sering kita sampaikan, ucapan zikir, doa itu selayaknya untuk kita pahami, bukan sekedar ucapan di bibir saja. Ya, contoh di sini masalah ucapan assalamualaikum. Itu selayaknya kita tanamkan dalam diri kita. Assalamualaikum, keselamatan itu dari Allah. Ini ucapan doa kepada kaum muslimin. Assalamualaikum. Artinya doa, ya Allah, berikanlah keselamatan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin. Berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan keberkahanmu berikan kepadanya. Ini adalah apa? Akidah seorang muslim. Keselamatan dari Allah. Sebagaimana yang kita ucapkan juga pada waktu zikir selesai salat. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau adalah as-salam. Wa minka as-salam. Dan darimulah keselamatan. Minta keselamatan kepada Allah di dunia wal akhirah. Minta rahmat, minta keberkahan dari Allah. Karena itu dari Allah semuanya. Demikian pula al-barakah. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di antara dalil barakah itu dari Allah, yaitu firman Allah tentang Nabi Isa alaihi assalam dalam surat Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan dialah Allah yang menjadikanku dibarokahi di mana saja aku berada. Ini adalah ucapan Nabi Isa alaihissalam dan sekaligus pembelajaran dari beliau bahwasanya al-barakah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pula yang juga kita ucapkan ketika ada saudara kita yang baru nikah. Ucapan doa yaitu apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu dan mengumpulkan kalian berdua fi khair, dalam kebaikan. Itu dalam barakah tadi, ziyadatu al-khair. Ini menunjukkan barakah dari Allah. Makanya kita minta hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari yang lainnya. Jangan pernah menganggap, meyakini malaikat, nabi, wali itu yang mendatangkan keberkahan. Bukan. Allah yang memberikan keberkahan. Darinya lah keberkahan. Ya. Ini setiap muslim muslimah wajib meyakini akidah yang satu ini sebagaimana tadi. Nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang kalian peroleh itu faminallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nikmat tersebut yaitu ziyadatul khair, tambahan keberkahan. Ini poin yang kedua. Keberkahan al-barakah hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ketiga yaitu Allah memberikan keberkahan kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa yang Dia kehendaki? Siapa yang Dia kehendaki?
Maka di sini ada pembahasan macam-macam keberkahan, ya. Macam-macam apa? Keberkahan. Yang pertama, keberkahan di sebagian waktu. Ini al-barakah fil azman istilahnya. Barokah yang Allah berikan kepada waktu-waktu tertentu. Artinya waktu-waktu tertentu ini punya nilai plus, punya tambahan kebaikan. Contoh seperti bulan suci Ramadan. Ya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika datangnya bulan suci Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga. Pintu-pintu kebaikan. Ini ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Tidak didapati pada bulan-bulan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan di atas iman dan takwa Allah Azza wa Jalla. Bulan suci Ramadan, bulan yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Yaitu dari dalil tadi. Apalagi Allah mengatakan syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di situ ada tambahan kebaikan, ada tambahan pahala bagi yang mau beramal as-saleh. Terlebih lagi di malam Lailatul Qadarnya. Ya, ini tambah apa? Barokah lagi. Tahu dari mana kita? Dari dalil. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Ini dalil, ada apa tambahan kebaikan, ada barokah di malam Lailatul Qadar. Ditambah lagi dengan firman Allah surat Ad-Dukhan, kalau nggak salah ayat 3 sampai 4, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang dibarokahi. Ini fi lailatin mubarakah, malam Lailatul Al-Qadar. Demikian pula di antara waktu-waktu yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala 10 awal bulan Dzulhijjah. Dari mana kita tahu? Dari dalil. Mana dalilnya? Sabda Rasul dalam Sahih Muslim, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadil ayyami al-ashr." Tidak ada hari yang mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ada nilai plusnya, ada tambahan kebaikan di situ. Yaitu amal soleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan hurum. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Ada yang tahu 4 bulan haram apa saja? Rajab, ya, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Ini diantara yang sekarang kita apa? Di dalamnya. Bulan Rajab. Ini termasuk Ashhurul Hurum. Waktu-waktu yang bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada nilai plus tambahan di situ. Ada ziyadatul khair, ziyadatul al-ajr bagi yang beramal as-saleh.
Ini di antara apa? Waktu-waktu yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberkahi siapa yang Dia kehendaki. Ya. Sebagaimana tadi Allah memberikan kekuasaan memuliakan kepada siapa yang Dia kehendaki, demikian pula Allah memberkahi sebagian waktu. Kita yakini ini semuanya dari Allah dan kita taunya dari Allah Ta'ala. Dari mana? Dari wahyunya. Tidak apa? Ngarang-ngarang sendiri. Kita nggak bisa menentukan ini waktu yang mulia, yang ini tidak, atau ini yang lebih mulia, ini yang lebih ada tambahan pahalanya atau tidak. Itu kita tidak tahu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dari wahyunya Al-Quran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula misalnya hari Jumat. Jumat adalah hari yang mulia. Dari mana kita tahu? Dari dalil. Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu idanu dialis salati miyaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Demikian pula dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan hari Jumat misalnya. Ini semuanya kita tahu dari Allah, dari wahyunya, dari dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua di antara barokah yang Allah berikan yaitu al-barakatu fil makan. Barokah yang Allah berikan kepada sebagian tempat. Di antaranya yang sekarang kita berada di dalamnya. Apa itu? Al-masjid. Rasul SAW bersabda, ahabbul buqa ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah al-masajid, masjid. Ini adalah Baitullah. Bahkan dinamakan ini Baitullah litashrif. Masjid dinamakan rumahnya Allah untuk penghormatan. Ada nilai plus di sana. Makanya Allah dan Rasulnya menyeru kita untuk memakmurkan masjid Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang memakmurkan masjidnya dengan tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul mengatakan di antara 7 golongan yang Allah akan naungi di hari yang tidak ada naungan pada waktu itu, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid, rindu untuk terus beribadah di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat yang Allah barokahi. Dari mana kita tahu? Dari dalil. Dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada tambahan kebaikan. Terlebih lagi 3 masjid yang paling mulia di atas muka bumi ini. Secara umum masjid tempat yang mulia, tempat yang Allah barokahi. Namun ada yang paling mulia, yaitu apa? Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Di antaranya Rasul mengatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh orang itu safar ke sebuah tempat dalam rangka ibadah kecuali ketiga tempat ini. Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Semoga Allah memerdekakan Masjid Aqsa dari kaum Yahudi laknatullahi alaihim. Demikian pula Rasul mengatakan tentang Masjid Nabawi misalnya, salatun fi masjidi hadza ta'dilu alfa salatin fi ma siwa illal masjidil haram. Salat di masjidku itu dilipat gandakan pahalanya 1000 kali dibanding semua masjid kecuali Masjid Al-Haram. Ini barokah di dalam Masjid Nabawi. Ada tambahan kebaikan. Demikian pula dengan Masjid Al-Haram. Paling mulia. Berapa kali lipat? 100.000 kali lipat.
Ini tambahan kebaikan, ada barokah di situ, ada ziyadatu al-khair, tambahan kebaikan di situ. Ini tempat-tempat yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula misalnya di Bukit Safa Marwah. Semoga yang belum pernah ke sana segera diberangkatkan Allah Ta'ala untuk umrah ataupun haji. Di situ tempat-tempat yang Allah barokahi. Maka disunahkan di situ banyak berdoa, tempat-tempat yang mustajab untuk apa? Berdoa. Ini kita tahu dari dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah dan seterusnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Yang ketiga, di antara macam-macam barokah, al-barakatu fil a'mal. Barokah dalam sebagian al-amal, amal perbuatan. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ayul a'mali afdol. Amalan apa yang paling mulia? Maka Rasul menjawab, as-salatu fi waktiha. Salat pada waktunya atau di awal waktunya. Kemudian birrul walidain, berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Ini amalan-amalan yang ada tambahan kebaikan, tambahan pahala di dalamnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kalau mau ditambah, yaitu Allah memberikan barokah kepada sebagian manusia. Di antaranya kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para anbiya secara umum tadi. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Di antaranya Nabi kita Muhammad SAW, zat beliau itu dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat beliau, jasad beliau dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para sahabat dahulu ngalap berkah dengan tubuhnya Rasulullah SAW. Setiap pagi ada sebagian sahabat datang membawa istilahnya kobuan berisi air, diberikan kepada Rasul, Rasul celupkan tangan beliau. Mereka apa? Ngalap berkah dengan apa? Jasadnya Rasulullah SAW. Sebagian sahabat ngalap berkah dengan pakaiannya Rasul, bahkan dengan ludahnya Rasulullah SAW. Insya Allah nanti akan ada perincian cara menggapai barokah ini. Cuma yang kita tekankan dalam poin di sini, Nabi kita Muhammad SAW dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jasad beliau dan apa yang menyentuh beliau. Ini 4 macam barokah. Kemudian yang paling penting poin yang berikutnya ini, dan ini inti tema kajian kita, yaitu apa? Kiat meraih barokah. Bagaimana kita meraih barokah tersebut? Meraih barokah tempat, waktu, amal, dan juga tadi. Contoh ya, kita tahu malam Lailatul Qadar, malam yang dibarokahi. Apa cara, apa kiat meraih barokah di malam Lailatul Qadar? Apakah melekan main catur? Apakah begadang ngobrol di pos kamling? Apakah nobar sepak bola? Bagaimana caranya? Dengan al-amal saleh. Dengan apa? Ittiba'us sunnah. Mengikuti tata cara
Rasul SAW dalam menggapai barokah malam Lailatul Qadar tersebut. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa salat di malam Lailatul Qadar dalam keadaan beriman kepada Allah, mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa yang telah lalu. Ini kiat meraih barokah di malam Lailatul Qadar. Ini gambaran secara umumnya. Di masjid misalnya, kita tahu tadi, di antara tempat yang dibarokai adalah masjid. Bagaimana cara menggapai barokah di masjid? Apakah dengan kita tiduran di masjid terus? Apakah kita tadi naudzubillah min dzalik bermain-main yang melalaikan tersebut di masjid Allah? Bukan dengan itu, namun dengan tadi sholat berjamaah di masjid, dengan kita beribadah, membaca Al-Quran, berzikir yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW di masjid Allah. Itu kiat menggapai barokah di masjid. Bukan dengan asal-asalan begitu saja. Maka di sini perlu kita sampaikan bagaimana kiat meraih al-barokah secara umum. Entah itu di waktu, di tempat tertentu, ataupun di al-amal tertentu. Ini secara global bagaimana meraih barokah tersebut. Yang pertama dengan al-iman wa taqwa. Dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 96. Barangkali yang punya atau yang megang mushaf atau aplikasi mushaf, dilihat barangkali ada kesalahan dalam nomornya, di cross check lagi. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan barokahnya kepada siapa? Yang beriman dan bertakwa. Betul ayatnya? Nah, ini kiat utama dan pertama menggapai barokah. Yang pertama kata Allah beriman. Termasuk di situ iman yang merupakan prinsip-prinsip iman atau arkanul iman. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Di antara iman kepada Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Beribadah hanya kepada Allah. Ya. Contoh di masjid misalnya, bagaimana menggapai barokah di masjid? Dengan kita melaksanakan ibadah hanya untuk Allah semata. Makanya Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan berdoa kepada selain Allah. Apalah artinya orang itu datang ke masjid Allah, tapi misalnya sholatnya untuk selain Allah. Atau dia berdoa, ya wali fulan sembuhkan penyakitku. Tidak ada artinya, nggak akan mungkin dapat barokah. Malah dapat dosa yang tidak akan Allah ampuni kalau dia tidak bertobat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali kalau dia bertobat sebelum meninggal dunia. Ini kiat menggapai barokah. Datang ke Masjid Nabawi, ya, tempat yang barokah. Sholat di sana dilipat gandakan berapa kali? Berapa kali tadi? 1000 kali. Tapi kalau datang ke sana berdoa, ya Rasulullah, sembuhkan penyakitku. Ya Rasulullah, berikan aku rezeki. Ya Rasulullah, terimalah ibadahku. Apakah orang itu akan dapat barokah? Tidak. Kenapa? Dia menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad SAW.
Padahal dia tiap hari membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kok malah beribadah kepada Rasul. Karena itu dia berdoa, doa termasuk ibadah, kata Rasul, ad-du'a wal ibadah. Kalau dia berdoa kepada Rasul berarti dia beribadah kepada Rasul. Ini namanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan itu mengalah berkah di Masjid An-Nabawi. Dengan kata Allah mentauhidkan Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Demikian pula tadi ya, ngalah berkah kepada Rasul SAW, bukan meyakini Rasul yang memberikan barokah, tidak. Ya. Ini adalah apa? Yang wajib untuk diyakin barokah datangnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kiat menggapai barokah dengan tadi kata Allah, seandainya penduduk negeri itu beriman. Ini masuk ke dalamnya melaksanakan rukun-rukun iman atau mengimani 6 rukun iman. Iman kepada Allah, para malaikatnya dengan perinciannya juga. Dan ini tidak mungkin bisa terrealisasi kecuali dengan thalabul ilmi, belajar apa makna 6 rukun iman berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yaitu dengan menyempurnakan keimanan, yaitu diantaranya melaksanakan al-amal as-salih illal ladzina amanu wa amilu as-salihat, melaksanakan cabang-cabang keimanan. Kata Rasul, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman memiliki 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Banyak cabang keimanan. Ini kalau kita laksanakan akan kita gapai barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara menggapai barokah dalam ayat tadi surat Al-A'raf ayat 96 yaitu wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingat enggak definisi takwa dari tabi'in Thalaq bin Habib namanya? Ada yang hafal? Apa arti takwa yang disampaikan oleh seorang tabi'in, murid sahabat yang bernama Thalaq bin Habib rahimahullah? Tidak ada? Nah, biar nggak ngantuk. Kelihatannya kok khusuk-khusuk ini. Hawanya juga seger, alhamdulillah. Tapi jangan ngantuk. Apa kata Thalaq bin Habib? Anta mala bi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Takwa adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Wa anta truka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, dalam rangka takut azab Allah. Sekali lagi, takwa menurut Thalaq bin Habib, seorang ulama tabi'in, anta mala bi taatillah, engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, dalam rangka takut azab Allah. Maka kiat menggapai barokah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Apa saja ketaatan kepada Allah? Yaitu apa yang Allah perintahkan. Yang kita tahu ini adalah perintah dari Allah, anjuran dari Allah dan juga Rasulullah SAW. Salat 5 waktu, salat sunnah, ya, yang tentunya ada tadi ala nurin minallah, yang ada dalilnya. Tentunya dalil yang sahih, bukan dalil yang apa? Dhaif, yang lemah. Kalau yang lemah, apalagi yang palsu, itu bukan dari Allah dan juga dari Rasulullah SAW. Contoh bulan Rajab ini.
Kita katakan tadi berdasarkan dalil ayat maupun hadis Rasulullah SAW, bulan Rajab, bulan yang Allah barakahi. Artinya ada tambahan pahala kalau orang itu mau beramal saleh di dalamnya. Namun ada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, tapi sebetulnya kata para ulama itu hadis-hadisnya tidak sahih. Ada yang lemah, ada yang palsu. Alhamdulillah sudah pernah kita posting beberapa kali ucapan-ucapan ulama tersebut. Ya, di antara yang didhaifkan kata para ulama, dalil-dalil tentang kekhususan ibadah puasa, sholat malam khusus di bulan Rajab. Ya, itu kata ulama tidak ada ritual khusus di bulan Rajab. Entah di awal malam bulan Rajab, di malam Jumat pertama bulan Rajab, pertengahannya ataupun di akhirnya. Tidak ada hadis-hadis yang sahih tentangnya. Maka cukup kita mengamalkan yang ada dalilnya saja. Seperti keumuman amal soleh. Mau puasa silakan puasa, Senin Kamis puasa, Daud puasa, pertengahan bulan 3 hari di pertengahan bulan misalnya. Secara umum tidak ada kaitan dengan hari-hari tertentu di bulan Rajab. Kenapa? Karena dalilnya tidak ada yang sahih. Sebagaimana kata Imam Ibnu Hajar Asqalani dan yang lainnya. Ini yang harus dipahami. Takwa dalam rangka menggapai barokah harus ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Contoh juga kata para ulama, menggapai barokah di Masjid Nabawi misalnya. Itu tentunya beramal soleh sesuai dengan dalil yang sahih juga. Ada beberapa ritual yang tidak ada dalil yang sahih tentangnya. Kalau orang jemaah kita ada, terutama di musim haji, mengenal istilah salat arba'in. Salat 40 apa? Rakaat 40 hari. 40 rakaat. 40 hari saya lewat, sudah gak hajian. 40 rakaat. Itu kata para ulama hadisnya tidak ada yang sahih. Dan efek negatifnya, efek sampingnya, mungkin sebagian jemaah haji stres. Karena apa? Harus kejar setoran. Harus pokoknya 40 rakaat di Masjid Nabawi. Misalnya ada yang sakit, nggak sampai masuk Masjid Nabawi, nggak bisa sholat. Wah, stresnya luar biasa. Kayaknya ibadah hajinya nggak diterima. Padahal hadisnya tidak dan tidak ada kaitannya antara ibadah di Masjid Nabawi dengan manasik haji. Ini semuanya karena apa? Pengaruh hadis yang lemah, yang tidak sahih. Intinya, iman dan takwa kepada Allah itu kiat meraih barokah, dan takwa itu harus didasari oleh dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW yang as-sahihah. Demikian pula sekedar tambahan lagi, orang ngarap berkah di Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram luar biasa pahalanya. Tapi jangan ngalah berkahnya asal-asalan. Contoh, ngusap-ngusap dinding ataupun pintu. Iya, bukan pintu Ka'bah, pintu masjid. Ini sering kita dapati. Keluar masjid, tangannya tempelkan terus. Ngapain Pak? Ini tempat barokah. Kayunya dari Eropa mungkin. Intinya sekali lagi, ngalah berkah tidak asal-asalan. Sebagaimana kita ibadah sholat dan sebagainya sudah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Pernah suatu saat kita diminta oleh Kementerian Agama Arab Saudi waktu kita mahasiswa di Madinah untuk membantu mereka di musim haji. Pas kita itu disuruh jadi penerjemah ataupun juga jadi penjaga tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh jemaah haji.
Di antaranya tempat yang dulunya itu bentuknya seperti perpustakaan yang sudah ditutup, ya, yang mereka klaim itu sebagai tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, itu banyak orang-orang yang berkunjung di sana, ngalap berkah di sana. Bahkan ada kayak dukun yang tapa di sana, ya. Itu dari orang kita terutama, karena kita ditugaskan diantaranya untuk menasehati orang-orang kita yang mungkin keliru dalam menziarahi tempat tersebut. Ada itu satu orang yang duduk sila, wajahnya wajah hitam kelam, sudah nggak ada cahaya kelihatan sudah, komat kamit, kita suruh pergi nggak mau pergi, itu tadi meyakini tempat yang barokah, maka dia bertambah di situ. Naudzubillah min dzalik. Ada lagi yang lucu, namun juga memprihatinkan. Kita waktu itu jaga, ada satu orang jamaah kita menghampiri tembok dinding itu, sekali lagi perpustakaan yang sudah nggak dipakai, Kemudian ada banyak burung di atas sana, Kemudian nggak tahu ini jemaah aja, kita perhatikan dia mendekat, dia bawa kayak tali tapi dari kain agak panjang itu. Kemudian dia ikat di sebuah paku di dinding tersebut. Kita lihat saja apa yang dilakukan. Kemudian dia meninggalkan ikatan kain tersebut di dinding. Dia tinggal mungkin berapa menit, dia ambil lagi. Kita perhatikan ngapain orang ini. Kemudian dia agak menyepi sedikit, meninggalkan tempat kerumunan orang-orang di situ. Kemudian tiba-tiba dia masukkan di mulutnya kain tersebut. Setelah itu kita baru tanya, kenal-kenalan lah, saya ngobrol sebentar begitu, baru kita tanya, Pak ngapain? Saya perhatikan tadi ngikat tali di dinding itu perpustakaan itu, kemudian dimasukkan ke mulut. Iya, gigi saya lagi sakit. Ini kan tempat barokah. Naudzubillah min dzalik. Dan yang lebih membuat penasaran itu, katanya tiba-tiba di kain itu katanya kok ada airnya. Padahal itu tempat yang sudah nggak dipakai. Memang ada bekas-bekas AC atau odornya itu masih terlihat. Wallahu a'lam, apakah dari burung yang wallahu a'lam. Cuma kita nasihati, nggak ada istilahnya ngalah barokah dari tadi. Untuk mengobati sakit gigi dengan wallahu ta'ala alam. Intinya ini kelakuan-kelakuan sebagian orang terutama di sana. Asal-asalan ngalah barakah dan seterusnya. Intinya ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ngalah barakah kata Allah dengan iman dan takwa Allah. Takwa Allah harus dengan ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama malam Lailatul Qadar, malam yang dibarakahi. Antum sakit gigi, apakah ngikat di pohon Hati-hati ada kucing ada. Naudzubillahi min dzalik. Ittiba sunnah Rasul sallallahu ketika mau meraih barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang berikutnya di antara kiat meraih barakah dengan al-muhafadzah ala tabkir, yaitu beramal di pagi hari. Beramal di pagi hari. Rasul SAW bersabda dalam hadis yang sahih, burikali ummati fi bukuriha, umatku dibarokahi pada pagi hari. Kalau kita beraktivitas, tentunya dalam urusan agama, kalau kita ikhlas ittiba'us sunnah, ini pahala pagi hari luar biasa. Rasul yang mengatakan demikian. Orang itu beraktivitas untuk urusan dunia, maka insya Allah dia akan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul juga bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi yang masyhur, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan." Kata Rasul, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang dia
terbang meninggalkan sarangnya, rumahnya pada pagi hari. Nggak santai-santai pagi hari, leha-leha sampai jam 11 tidak. Pagi hari sudah keluar dari sarangnya cari apa? Maisha, cari penghasilan. Maka apa? Allah berikan rezeki. Kata para ulama ini dalil pagi hari waktu yang dibarokahi, maka gunakan untuk aktivitas yang baik, entah dalam urusan agama ataupun dalam urusan dunia. Maka kata Rasulullah SAW, la razaqakum, Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Ya, makanya pagi-pagi gini jangan ngantuk-ngantuk. Ya. Ini waktu yang Allah barokahi dengan talabu al-ilmi. Taib yang ketiga, dengan at-tawajjuh as-sadiq ilallah. Kata para ulama, kiat meraih barokah dengan banyak-banyak berdoa, minta kepada Allah dengan hati yang shadiq, yang jujur. Betul-betul mengharapkan keberkahan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita sampaikan tadi, di antara doa-doa meminta barokah kepada Allah, ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata para ulama, selayaknya ucapan itu jangan sekedar ucapan di bibir, selayaknya dijiwai dalam hati. Kita mengucapkan Assalamualaikum itu doa. Maka hati betul-betul apa? Jujur. Jangan Assalamualaikum kepada seorang muslim, ya, tapi hati melaknatnya. Paham ya? Gak jujur. Minta apa? Barokah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan menjadi dzul wajahain, yang punya dua muka. Di hadapan kelihatannya mengucapkan Assalamualaikum, namun dalam hati apa? Melaknat ataupun membencinya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula Rasul SAW mengajarkan doa minta barokah kepada Allah. Di antaranya, Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, barokahi bagi kami pendengaran kami, agar kami tidak mendengar kecuali yang baik. Dan barokailah penglihatan kami, agar apa? Ya, penglihatannya tidak melihat kecuali yang baik. Demikian pula barokahilah istri-istri kami dan anak keturunan kami. Anak ulangi, Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dzurriyyatina. Kita minta barokah, ya, terutama tadi untuk anak dan istri kita. Selayaknya doa-doa seperti ini dihafalkan, diamalkan, dipraktekkan. Ini luar biasa. Kalau kita dibarokai Allah SWT, hidup pasti akan baik, akan tenang, akan nyaman, akan bahagia di dunia wal akhirah. Semoga Allah membarokahi keluarga kita semuanya. Di antaranya juga tadi mendoakan orang yang baru menikah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Baik. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Poin yang terakhir, tabarruk yang dilarang dalam syariat. Tabarruk yang dilarang dalam syariat. Di antaranya tabarruk yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis yang masyhur juga riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, kharajna ma'a Rasul sallallahu ila Hunain. Kami dahulu pernah pergi bersama Rasul ke perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Dan kami atau sebagian kami ada yang baru masuk Islam. Ada sebagian kami yang baru meninggalkan kekafiran. Artinya mu'allaf lah, baru mu'allaf.
Famaronna bisyidratin lil musyrikin kanu yakufuna inda wa yatuna bi aslihatahum. Kemudian kami melewati sebuah pohon bidara milik orang-orang musyrikin jahiliyah yang dahulu mereka iktikaf bertapa di pohon tersebut dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka agar sakti Mondraguna istilahnya. Fakulna ya Rasulullah, kami yang baru masuk Islam mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat sebagaimana mereka orang musyrikin punya pohon keramat. Minta dibuatkan pohon yang istilahnya barokah, ngalap berkah di pohon keramat istilahnya. Apa kata Rasul? Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Sebagai bentuk pengingkaran atas perbuatan mereka. Kemudian kata Rasul, Allahu Akbar, innaha sunanun kultum kama qalat Bani Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ini adalah kelakuan kalian yang sama dengan kelakuan Bani Israel yang minta kepada Nabi Musa, ya Nabi Musa, buatkan bagi kami sesembahan sebagaimana orang-orang kafir itu punya sesembahan. Kata para ulama, ini ngalah berkah yang syirik. Makanya Rasul menyamakan ucapan sebagian yang baru masuk Islam tadi dengan ucapan orang-orang Bani Israel yang minta sesembahan kepada Nabi Musa sebagaimana sesembahan orang-orang musyrikin. Maka haram ngalah berkah tadi kepada pohon keramat atau kuburan keramat, keris keramat dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi meyakini ini semuanya bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Paham insyaallah ya? Nah, demikian pula kata para ulama seperti yang kita isyaratkan tadi. Rasul dibarokai oleh Allah, tubuh beliau, jasad beliau, ludah beliau, bahkan dalam Sahih Muslim disebutkan para sahabat royoan istilahnya ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam barokah. Sebagian ibu-ibu pada waktu itu kalau anaknya baru lahir ditahnik oleh Rasul SAW. Apa itu tahnik? Rasul SAW mengunyah sedikit kurma, mengunyah, dikunyah dengan liur ludah beliau yang dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kepada anak yang baru lahir. Paham ya? Itu kata ulama maknanya ngalap berkah dengan apa? Liurnya Rasulullah diberikan kepada anak bayi tersebut. Paham ya? Kenapa? Karena tadi Rasulullah SAW dibarokai. Tapi setelah meninggalnya Rasulullah SAW, maka yang pertama para sahabat tidak ada yang royoan ngalap berkah di kuburannya Rasulullah SAW. Ya. Kemudian tidak ada seorang sahabat datang kepada Abu Bakar kemudian ngalap berkah dengan ludahnya Abu Bakar As-Siddiq dengan mengkiaskan kan ini orang soleh. Nggak ada. Paham ya? Nggak ada sahabat yang baru punya anak datang kepada Abu Bakar As-Siddiq minta ditahnik istilahnya tadi. Apa tahnik? Ya, dikunyah kurma kemudian diberikan kepada anak. Itu kekhususan siapa? Rasulullah. Makanya para sahabat tidak ada yang melakukan itu. Paham ya? Dan kita diwajibkan juga mengikuti para sahabat Rasulullah SAW melakukan akhirlah sabakuna ilaih. Allah berfirman, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladina taba'uhum biihsan. Orang-orang pertama lagi terdahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti al-muhajirin wal ansar di antaranya dalam masalah ini. Enggak ada para sahabat royoan barokahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak ada. Kenapa? Karena tadi ngalah berkah dengan jasad seseorang itu khusus bagi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, bagaimana sekarang dengan ngalah berkah dengan rambutnya Rasul, dengan bekas-bekasnya Rasul?
Kata para ulama, mana sanad riwayatnya? Apakah bisa dibuktikan secara otentik ya? Itu dari Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis Rasul, ada penelitiannya dari ahli al-hadis. Ya, maka jangan mudah tertipu ini ya, sandalnya Rasul ini ya. Ini sekali lagi dari mana? Ya, paham ya? Apalagi juga demikian dengan sebagian anggota tubuhnya Rasulullah SAW. Dan kata para ulama al-Jazz Syekh Al-Albani rahimahullah, ini tidak bisa bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Itu butuh sanad yang sahih sebagaimana al-hadis. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokahnya kepada kita dan keluarga kita di dunia wal akhirah. Nah, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang kurang dipahami, silakan ditanyakan sebelum kita tutup. Nah, berkenaan dengan pemberian kurma tadi. Nah, Itu ada yang menganggap salah satu itu bagian dari sunnah. Nah, itu gimana pendapatnya? Nah, bedakan dengan tadi ngalap berkah lewat liurnya orang soleh dengan hanya sekedar menggunakan kurma sebagai pemberian gizi ataupun sekedar untuk memberikan manfaat buah kurma. Paham ya? Dan itu dilakukan oleh setiap orang bisa. Seorang bapak tahnik untuk anaknya. Jadi kata para ulama, kalau sekedar itu tidak ada masalah. Tapi kalau yang disampaikan tadi berkaitan dengan mengkhususkan orang soleh. Datang ke Pak Ustadz tolong. Pak, anak saya baru lahir, tolong ditahnik. Ini mengkiaskan dengan keberatan sahabat kepada Rasul. Padahal yang dikhususkan oleh para sahabat itu barokahnya ludah. Sedangkan ludahnya Pak Ustadz, hati-hati ada kumannya. Paham ya? Ini yang harus dibedakan. Paham? Kalau sekedar tahnik dalam artian memberikan manfaat dari manfaat buah kurmanya, ini bisa dilakukan oleh setiap orang, bapaknya, ibunya, siapapun. Paham? Nah, namun sekali lagi yang dibahas tadi berkaitan dengan harapkan barokah dari ludah Rasulullah SAW. Itu yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Paham insyaallah ya? Nah, ada yang lain? Nah, silakan. Misalnya punya anak sakit, kemudian bawa botol air minum, terus minta sama ustadznya untuk membacakan doa. Nah, ini juga seperti kita sampaikan tadi, bahwasanya barokah daripada Al-Quran ataupun yang Allah berikan barokah dengan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Sebetulnya cukup kalau kita mau barokah dari Al-Quran, bacakan saja Al-Quran kepada orang yang sakit. Tidak harus dari seorang ustadz. Ya, kalau mau misalnya doa saja. Ya, adapun tadi barokah dari minumannya. Ini sekali lagi sama dengan kasus para sahabat dengan Rasul, itu kekhususan Rasul SAW. Buktinya apa? Setelah Rasul meninggal tidak ada yang ngalap berkah dengan bekas minumannya Abu Bakar ataupun Umar. Paham insyaallah Pak ya? Nah, wallahu taala alam. Cukup atau ada lagi yang mau ditanyakan? Taib, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.